Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, di minggu hari ini kita akan sama-sama beribadah. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 Tuhan. Sudah menyertai setiap kami. Dan ibadah minggu pada minggu yang pertama di tahun yang baru ini Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Engkau sungguh indah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Makasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
membesarkan nama-Mu. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari terima sukacita saja. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, katakan semangatku, katakanlah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukanya penuhi. Haleluya. Mari bersama terima sukacita. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Berdoa, mari terima. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai. Berdoa, haleluya, Kau ada dalam hatiku, katakan semangatku, katakanlah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukanya penuhi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, katakan semangatku, katakanlah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukanya penuhi. Sukacita sukanya, katakan sukacita, sukacita sukanya, sukacita sukanya penuhi. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Amin. Hari ini kita penuh dengan sukacita. Kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia memberikan kekuatan buat hidup kita menghadapi tahun baru. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhanlah kekuatan dan masukku, yang dulu bantu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya.
duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami mau mempersiapkan hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, berbuat ajaib dari kerja-Nya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, berbuat ajaib dari kerja-Nya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan penuh keyakinan, Tuhan ku dahsyat. Di saat aku dari kerja-Nya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku Kami percaya
perbuatan ajaib dan nasihat Kau kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman. Biarlah firman yang ditaburkan menjadi benih, jatuh di tanah yang subur di hati kami, dan kami dapat mengerjakannya dalam kehidupan kami, Tuhan, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua mengucap syukur karena kasih dan kebaikannya yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita boleh berada di tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengulangi untuk tema kita, Gereja Bethesda Great Commission of Christ tahun 2021 adalah menjadi tangguh, jemaat menjadi kuat. Itu tema untuk tahun kita, di mana tahun 2021 ini. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khotbah saya pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita ini menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat. Maka pagi hari ini, jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat adalah jemaat yang juga sabar. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah sabar. Satu kata saja, sabar. Mari kita melihat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabnya. Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan. Kita buka Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua. Kolose 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dari kalimat yang terakhir dari Kolose pasal 3 ayat 12 ini, di sana disebutkan ada kata kesabaran. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Apa itu kesabaran? Apa itu sabar? Ya, kesabaran berasal dari kata dasarnya sabar. Sabar itu artinya adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri yang juga dipandang sesuai sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa yang orang miliki. Saya ulangi, sabar itu adalah suatu sikap menahan diri, suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan di dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Itulah kesabaran, itulah sabar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu ketika kita memiliki sifat sabar, sabar ini juga adalah merupakan bagian dari ciri orang yang telah dikasihi oleh Allah. Ciri dari orang yang telah dikuduskan, dikhususkan oleh Allah. Sabar. Sabar ini juga adalah akan bisa menjadikan kita jemaat Tuhan ini untuk menjadi kuat dan tangguh. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam tahun ini kita harus memiliki sifat sabar ini. Karena kita adalah orang yang dikasih oleh Allah, karena kita adalah orang yang dikuduskan oleh Allah, dikuduskan, dikhususkan oleh Allah. Maka kita harus berada di dalam satu perilaku, yaitu sabar. Kalau tahun ini kita sabar, maka kita akan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh.
Sabar terhadap apa, Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang kita boleh perhatikan di sini. Yang pertama, kita harus sabar terhadap teguran daripada Allah. Yang pertama, sabar ini adalah kita harus sabar terhadap teguran. Baik itu teguran daripada Allah maupun teguran daripada orang-orang yang di atas kita. Orang-orang yang lebih dewasa atau orang-orang atau pemimpin kita. Sabar di dalam teguran daripada Allah. Sabar daripada teguran daripada orang-orang yang di atas kita. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia ini membuat sebuah kesalahan, baik itu di hadapan sesama maupun juga di hadapan Allah. Tapi ketika ditegur, mereka memberikan satu respon. Ada yang meresponi dengan negatif, meresponi dengan emosi, tetapi juga ada yang meresponinya dengan sabar, dengan baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi harapan ketika kita ditegur oleh Allah, ketika kita ditegur oleh hambanya, ketika ditegur oleh kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita, di sana kita harus menerimanya dengan sabar. Karena teguran itu tidak ada yang bertujuan untuk menghancurkan, bertujuan untuk melemahkan, bertujuan untuk membunuh karakter kita. Tetapi teguran itu adalah untuk membangun kehidupan bagi setiap kita, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Orang tua kita menegur anak-anak, orang tua menegur anak-anak itu, saya yakin bahwa orang tua ini mempunyai tujuan supaya anaknya di masa sekarang dan masa yang akan datang memiliki masa depan yang baik, memiliki kehidupan yang layak. Tapi seringkali ditangkap ketika ditegur dengan satu rasa emosi dalam hidupnya, seolah menolak teguran itu. Padahal teguran itu diberikan adalah untuk membentuk diri seseorang ini, untuk membentuk diri anak ini, untuk masa sekarang bisa menjalani kehidupannya dengan baik, terlebih masa yang akan datang akan bisa menikmati masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Demikian juga dengan Allah, ketika Allah menegur umatnya, menegur milik kesayangannya, ketika ditegur oleh Allah, kalau diresponi dengan positif, diresponi dengan baik, maka yang terjadi masa depan umat Tuhan, baik di masa yang sekarang maupun yang akan datang, akan menikmati sebuah kebahagiaan, akan menikmati sukacita. Kenapa? Akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang dinasihatkan ketika diterima dengan penuh sukacita di sana. Contoh Bapak Ibu, Niniwe itu adalah satu kota di mana hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam penyimpangan terhadap perintah Allah, mengakibatkan Allah itu menjadi tidak suka, mengakibatkan Allah menjadi marah terhadap orang-orang Niniwe. Sehingga Allah mengutus Yunus untuk menasehati orang Niniwe. Allah mengutus Yunus untuk datang ke Niniwe dan menyerukan supaya mereka bertobat. Ketika mereka tidak mau bertobat, maka Allah punya rencana akan membumi hanguskan Niniwe. Dan Yunus, walaupun di tahap yang pertama Yunus itu tidak bisa menerima utusan itu, Yunus melarikan diri ke Tarsis. Tujuannya harus ke Niniwe tapi melarikan diri ke Tarsis. Tetapi ketika sadar Yunus setelah masuk ke dalam perut ikan dan 3 hari 3 malam, dan setelah hari yang ketiga itu Yunus dikeluarkan dari perut ikan, maka Yunus kembali ke Niniwe dan menyampaikan apa yang menjadi teguran Allah, menyampaikan apa yang menjadi rencana Allah kepada orang Niniwe. Dan ketika orang ini mendengar teguran, mendengar khotbah, mendengar seruan daripada Yunus yang diutus oleh Allah untuk mereka harus kembali kepada jalur yang sesuai dengan kehendak Allah, maka Niniwe diluputkan, Niniwe dilepaskan, Niniwe batal, tidak jadi mendapatkan apa yang direncanakan oleh Allah, yaitu dihancurkan, di bumi hanguskan. Niniwe terima pemulihan. Seluruh Niniwe ketika mendengar nasihat yang disampaikan oleh Yunus, bertobat dari segala apa yang kau perbuat, maka Niniwe bertobat di sana, dan rencana Allah untuk membumi hanguskan Niniwe dibatalkan. Tidak jadi di sana. Niniwe menjadi bersukacita ketika mendengar dan meresponi suara teguran yang diberikan lewat hambanya, teguran diberikan oleh Allah kepada orang Niniwe ini. Nah, yang kedua, ketika Daud, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menerima teguran daripada Allah, Daud
sebagai seorang yang diutus oleh Allah menjadi raja di sana, Daud ini juga ketika dalam pemerintahannya, masa santainya dia jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Mengambil istri panglimanya, yaitu Batseba. Diambil di sana. Harusnya itu adalah milik panglimanya, milik Uria, tapi diambil dengan cara yang tidak benar di sana. Apa yang diperbuat oleh Daud itu perbuatan yang menyimpang. Bahkan Daud pun merancangkan supaya Uria itu ditaruh dalam peperangan di barisan paling depan supaya segera mati. Rancangan yang buruk, rancangan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik yang diperbuatnya. Tetapi ketika Daud ini bertemu dengan Nathan, dan Nathan memberikan nasihat kepada Daud, dan Daud menerima teguran itu dengan baik. Dia meresponinya dengan baik teguran itu, maka Daud mendapatkan pemulihan. Memang Daud mengalami satu konsekuensi, bahwa anak yang dilahirkan oleh Batseba itu mati. Tetapi selanjutnya ketika dia bertobat sungguh-sungguh, berikutnya Tuhan berikan melalui Batseba anak yang namanya Salomo, yang meneruskan tongkat estafet sebagai raja dari Daud. Pertanyaannya adalah buat kita, bagaimana kita ketika kita menerima teguran, baik itu dari orang tua kita. Anak-anak bagaimana ketika mendapat teguran daripada orang tua? Jemaat Tuhan bagaimana ketika mendapat teguran dari Tuhan melalui khotbah, melalui firman yang disampaikan, melalui firman yang kita baca? Bagaimana kita meresponinya? Kalau kita meresponinya, teguran itu dengan baik dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan menjadi baik. Baik untuk kehidupan di masa sekarang maupun juga di masa yang akan datang. Kehidupan kita akan menjadi kuat. Kehidupan kita akan menjadi kokoh. Makin hari, makin lama, makin menjadi luar biasa kuat. Kenapa? Karena kita menerima teguran, menerima nasihat yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Jangan seperti Saul, saudara. Saul ketika menerima teguran dari Samuel, justru malah sebaliknya, berbagai macam alasan, berbagai macam dalih yang terjadi. Saul ditinggalkan oleh Allah. Roh Allah meninggalkan diri Saul. Kenapa? Karena Saul tidak menerima teguran itu dengan baik. Berbeda dengan Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nathan, dia sadar, lalu dia bertobat, dia tersungkur, dia menangis, dia menyadari semua perbuatannya. Maka Daud terima pemulihan dan pemerintahannya menjadi jaya. Kerajaannya menjadi kuat. Demikian dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita menerima teguran daripada Allah, saya yakin dan percaya kita akan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh. Yang kedua, bagaimana kita bisa disebut sabar di sana? Sabar terhadap apa? Untuk kita bisa menjadi kuat, untuk kita bisa menjadi tangguh. Sabar di dalam ketika kita disakiti oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tinggal di dunia ini, kita berdampingan dengan banyak orang. Berdampingan dengan banyak orang. Dalam kehidupan manusia yang ada di sekitar kita ini, berbagai macam karakter, berbagai macam sifat yang dimilikinya. Pertama, ada yang mendukung, ada yang bisa bekerja sama dengan kita. Ada juga yang kedua, yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda pendapat dengan kita. Terlebih yang ketiga, keadaan manusia di sekitar kita ini bisa juga adalah mereka menyakiti kita, bisa menyakiti hati kita, saudaraku. Kita sudah berbuat baik pun kadang-kadang masih disakiti di sana. Apalagi kita tidak berbuat baik, lebih lagi di situ Bapak yang dikasih. Itu tiga bagian di mana orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ulangi, ada yang bisa bekerja sama, ada yang bisa mendukung semua apa yang menjadi kerinduan kita. Yang kedua, bisa juga memiliki pandangan yang berbeda, berbeda pendapat dengan kita. Tapi ada juga yang menyakiti kehidupan kita, menyakiti hati kita. Bagaimana kita menyikapinya? Alkitab berkata, kalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat, kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, menjadi orang yang sabar untuk menghadapi tiga tipe orang yang ada di sekitar kita ini. Orang yang menyakiti kita, kita harus juga memiliki sifat sabar. Daud, kurang apa baiknya Daud kalau menurut firman Tuhan? Allah pun berkenan dengan Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Tapi apa yang dilakukan oleh Daud di sini? Daud pun dimusuhi. Yang memusuhi dia bukan orang di luar sana. Yang pertama adalah orang dekat. Siapa itu? Adalah Saul. Dan konon dikatakan Saul pun adalah mertuanya. Saul adalah mertua daripada Daud. Tetapi lebih fatal lagi, Daud ini juga dibenci oleh siapa? Oleh Absalom. Absalom pun merancangkan kejahatan terhadap diri Daud. Tapi sepanjang yang dialami oleh Daud, baik kepada Absalom maupun juga kepada Daud, kepada Saul, apa yang terjadi? Ketika Daud dikejar oleh Saul, akan dibunuh oleh Saul. Daud menyikapinya dengan penuh kesabaran. Padahal kalau dia ada di sekitar situ, dia ingin membunuh Saul pun bisa. Saat itu pun Saul juga bisa akan mati, dibunuh oleh Daud. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dia pun dengan sabar, walaupun diancam oleh Saul di sana. Demikian juga dengan Absalom. Walaupun dia dimusuhi oleh anaknya sendiri, Daud pun tidak melakukan sebuah perlawanan yang lebih di sana. Dia lari ke sana kemari, menyembunyikan diri supaya apa? Tidak terjadi perlawanan yang luar biasa di situ. Itu yang dialami oleh Daud dengan penuh kesabaran dia kepada orang-orang yang menyakiti. Tapi juga ada di sana anak daripada Saul, yaitu namanya Yonatan. Ternyata Yonatan tidak berkompromi kepada ayahnya, kepada Saul, tetapi Yonatan berkompromi kepada Daud. Yonatan bisa berkawan akrab dengan Daud. Yonatan bisa dekat dengan Daud. Itu artinya bahwa tadi dengan tipe orang tadi, salah satunya Yonatan itu adalah orang yang bisa mendukung, bisa bekerja sama, dan menjadikan Daud ini juga tetap sabar untuk menghadapi persoalan yang seperti yang ada. Bapak Ibu, seperti dengan keadaan kita di saat-saat ini, ada orang juga yang menyakiti kita. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita menyikapinya dengan berbalas untuk menyakiti? Apa kita menyikapinya dengan berbalas untuk menjatuhkan mereka? Ketika orang itu menyakiti kita, ketika orang itu berbeda pendapat dengan kita. Sebaliknya, Daud memberi contoh kepada kita. Dia menunjukkan satu sikap. Dia sabar menghadapi tekanan orang yang menyakiti hatinya. Dia sabar menyikapinya. Dan saya berharap kita pun dengan segala tekanan yang ada di sekitar kita, maka kita pun juga sabar untuk menerima orang-orang di sekitar kita, walaupun orang itu menyakiti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah manusia tidak menyakiti hati Allah? Manusia begitu menyakiti hati Allah. Kenapa? Rancangan Allah semula ketika manusia diciptakan, manusia itu ditempatkan di tempat yang paling indah, ditaruh di taman yang paling indah, yaitu di Taman Eden. Diperintahkan oleh Allah semua makanan yang ada di sekitar sini, dari buah pohon-pohon ini boleh kau makan buahnya, tapi dari satu pohon ini tidak boleh kau makan buahnya, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apa yang terjadi? Manusia melanggar perintah Allah. Manusia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Manusia menuruti perkataan iblis dan menuruti keinginannya sendiri. Itu menyakiti hati Allah, karena rancangan Allah menjadi tidak terlaksana, di mana manusia itu harus memberikan keturunan sesuai dengan rancangan ilahi. Tapi ternyata generasi yang dilahirkan adalah generasi manusia yang berdosa. Maka Roma pasal 3:23 berkata begini, bahwa semua orang di dunia ini dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah menjadi hilang dalam diri kehidupan manusia. Kenapa? Karena perbuatan manusia yang akhirnya disitu menyakiti hati Allah. Tapi toh Allah sabar menyikapi. Allah sabar menyikapi. Dia mengirim nabi untuk bisa menasihati manusia, tapi semuanya masih mental. Sampai dengan puncak di mana Allah harus datang sendiri lewat Yesus Kristus. Dengan kesabarannya yang begitu luar biasa, sampai di sana Allah harus datang sendiri, dan Allah menyatakan diri lewat hadirnya Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran untuk menyikapi bangsa ini, dengan kesabaran untuk menyikapi keadaan manusia. Maka perhatikan baik-baik yang dilakukan di sana. Allah hadir sendiri dan Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran untuk menyikapi. Bapak Ibu, di sekitar kita ini banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Bagaimana? Apakah kita sabar untuk mengerjakannya, sabar untuk menjalaninya? Ketika kita sabar menjalaninya, yakin dan percaya Bapak Ibu akan menjadi orang yang kuat,
orang yang tangguh dalam menghadapi setiap persoalan. Karena Bapak Ibu, lewat persoalan yang muncul itu membawa kita menjadi kuat. Lewat persoalan yang muncul membuat kita ini bisa melewati setiap hal yang ada. Saya kasih contoh, kalau anak sekelas TK Bapak Ibu, ketika mendapatkan persoalan, ya persoalannya di kelas TK itu tadi. Tapi ketika dia bisa melewatinya, maka dia bisa naik menjadi siswa di kelas SD. Apakah persoalan SD dengan persoalan TK sama? Tidak sama. Akan lebih berat bagi kalau anak TK memandangnya. Tapi bagi anak SD juga memandangnya akan seolah-olah berat. Tetapi untuk dia bisa naik ke SMP, jenjang yang ada, maka disitulah dia juga harus menikmati apa yang sulit yang dihadapinya. Ada banyak mereka yang menyakiti di sana. Sampai kepada kedewasaan, sampai kepada bertumbuh sebagai orang yang dewasa di sana. Ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Kalau kita tidak sabar menjalaninya, maka kita menjadi putus asa. Ketika menjadi putus asa, apa yang terjadi? Ada banyak orang menghadapi persoalan lalu bunuh diri. Anak remaja misalnya, ya kan? Anak remaja misalnya, ketika menjalin kasih, menjalin cinta di antara anak-anak remaja. Lalu di tengah perjalanan putus, mungkin karena yang satu terpikat dengan yang lain, karena yang satu mungkin berselingkuh dengan yang lain, terjadi putus. Kalau tidak sabar menyikapi, di situ salah satu pasangan ini menyakiti, salah satu temannya menyakiti. Lalu ketika putus di sana, apa yang disikapi? Kalau dia menyikapi, waduh, sudah masa depanku sudah tidak ada ini, karena orang yang aku harapkan sudah memutuskan, aku sudah menyakiti hatiku, maka dia putuskan di sana menjadi bunuh diri. Kenapa? Karena tidak sabar bahwa ada rencana Tuhan dalam hidupnya sebenarnya. Kalau toh diputus oleh yang lain, Tuhan pasti sediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anak-anakku remaja dikasih oleh Tuhan, pasti di sana Tuhan sediakannya. Oleh karena itu kalau terima persoalan diputus oleh pacar, jangan langsung mengambil sikap putus lalu bunuh diri. Tidak, dan itu tidak disukai oleh Allah. Sabar menghadapi itu, walaupun disakiti oleh orang lain. Kalau kita sabar untuk menjalaninya, yakin dan percayai masa depan kita akan diberi yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, bagaimana dengan kita ketika kita mendapatkan persoalan? Mari kita tetap sabar menjalaninya. Seperti dengan situasi pandemi saat ini, Bapak Ibu. Kalau kita memikirkan, waduh, seolah-olah kita sudah tidak punya jalan keluar, seolah-olah sudah buntu. Covid penyebarannya makin terus. Pemerintah sudah juga terus berusaha untuk mendapatkan solusi supaya bisa segera bisa berhenti Covid penyebarannya ini. Terus diusahakan di sana. Kalau manusianya menjadi putus asa, kita sendiri menjadi putus asa, kita tidak bisa menjaga diri kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang jujur memakai masker seolah-olah membuat kita menjadi pengap, tapi itu harus dilakukan. Pesan Ibu berkata begini, pakailah 3M, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Kalau 3 hal yang kita lakukan, niscaya kita membentengi diri kita dari pengaruh Covid, dan kita bisa terluput dari semua itu. Tetapi kalau kita putus asa, wah sudah nggak pakai maskeran, apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Bisa jadi lebih cepat akan bisa terkontaminasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti yang dipesankan oleh Ibu, jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan, jaga kebersihan. Nah, kalau kita menyikapinya semua ini dengan sabar, niscaya kita bisa diluputkan dari pengaruh Covid itu. Sekali lagi, kita kembali kepada bagian yang kedua, yaitu kita pun harus sabar ketika kita disakiti oleh yang lain. Sabar untuk menyikapi orang-orang menyakiti hati bagi setiap kita. Yang ketiga, sabar dalam hal apa supaya kita bisa menjadi kuat, menjadi tangguh untuk tahun ini kita bisa jalani. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi kesalahan atau kelemahan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia yang ada di sekitar kita ini, orang-orang sekitar kita ini berbagai macam. Tadi kita sudah lihat di sana. Tapi juga di bagian yang ketiga ini adalah kita bisa melihat manusia di sekitar kita ini ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan, ada yang memiliki kelemahan di sana, ada yang memiliki kekuatan. Tetapi kita melihat di situ apa yang harus kita kerjakan. Kita harus sabar menghadapi kelemahan atau kesalahan dari orang yang ada di sekitar kita. Saya ulangi tadi, dikatakan bahwa Allah itu betapa sabarnya menghadapi bangsa Israel.
sudah ditolong, sudah dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Di perjalanan sudah ditolong, yaitu menyeberangi laut Teberau. Musuh yang menyerang, musuh yang mengejar juga sudah dibinasakan melalui laut Teberau. Bahkan di perjalanan ketika panas, Tuhan melindunginya, menudungnya dengan tiang awan. Ketika di malam hari dingin, Tuhan memimpinnya, mengawalnya dengan tiang api. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel masih mengeluh, mengeluh minta makan. Di bangsa di Mesir, di tanah perbudakan, Israel ini selalu mengeluh, di sana makan roti. Kenapa engkau membawa kami keluar tidak ada roti? Seperti engkau membunuh kami dengan kelaparan dan lain sebagainya. Tapi Allah pun mendengar keluhannya. Di perjalanan Tuhan sediakan roti mana yang manisnya lebih manis daripada madu asli. Allah sediakan ketika mereka butuh daging, Allah sediakan daging burung puyuh setiap hari di sana dikirim, dan manusia bangsa Israel ini tidak pernah kekurangan. Allah pelihara, tetapi toh kenyataannya apa yang terjadi ketika Musa naik ke atas bukit dan menerima pesan daripada Allah untuk menulis 10 hukum itu? Di bawah ternyata bangsa Israel tidak sabar untuk menanti turunnya Musa dari bukit itu. Lalu mereka dibawa mengumpulkan emas kepada Harun, lalu dicetak di sana emas itu yang dikumpulkan menjadi anak lembu, menjadi patung. Lalu mereka bersorak menyembah anak lembu dan patung. Apa itu tidak menyakitkan? Allah sedang menguduskan bangsa ini, memilih bangsa ini. Ternyata bangsa Israel menyembah bukan kepada Allah, tidak sabar untuk menanti karya Allah, tidak sabar menanti pertolongan Allah. Tapi bangsa ini justru menyimpang, menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung di situ dengan lembung emas yang dicetak, yang dibuat di sana. Sebenarnya patung lembu emas tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong dirinya walaupun dipuji, disembah di sana. Itu menyakiti hati Allah. Tapi itu menjadi kelemahan dari bangsa ini. Tapi Allah pun dengan sabar, Allah pun dengan sabar untuk memulihkan dan menolong bangsa Israel. Terus Allah juga menolong. Bagaimana dengan kita? Allah mengampuni, Allah dengan sabar mengampuni bangsa Israel, tetap menyelamatkan bangsa pilihannya. Seringkali kita orang yang sudah ditebus, seringkali kita orang yang dipilih oleh Allah. Apa yang terjadi? Ternyata kita pun menyakiti hati Allah. Dengan apa? Kita tidak beribadah kepadanya. Dengan apa? Kita tidak tunduk kepadanya. Dengan apa? Kita menjauhkan diri daripada Allah. Tapi bagaimana dengan kita? Mari sekarang kita sadar, kalau kita ingin kuat dan kita ingin tangguh, maka kita harus sabar untuk menghadapi kelemahan dan kekurangan bagi setiap seseorang. Termasuk dengan keadaan kita, sabar menghadapi diri kita sendiri, ada kekurangan, ada kelemahan dalam diri kita. Sadari di sana dengan mengampuni orang lain. Yang terakhir, sabar di situ akan membuat kita bisa menolong. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa itu yang membuat kita ini harus sabar supaya kita bisa kuat, kita tangguh di sana? Yang keempat adalah dikatakan begini, sabar untuk menanti jawaban doa. Bapak Ibu, Tuhan berkata begini dalam Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kau akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Saudaraku, sabar dalam hal apa? Sabar dalam menanti jawaban doa. Ada orang berdoa 1 kali mendapat jawaban, ada orang berdoa 2 kali belum mendapat jawaban, ada yang berdoa sampai setahun belum mendapat jawaban. Tapi bagaimana? Sabar apa tidak? Tapi harapan kita di sini, kalau kita menjadi kuat, menjadi tangguh, kita harus sabar untuk menerima, mendengar, dan juga mendapatkan jawaban daripada doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan yang terjadi, ada yang cepat untuk didengar, ada yang cepat untuk diterima oleh Allah. Kalau cepat itu didengar lalu cepat kita terima, itu berarti kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita berdoa lalu membutuhkan waktu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, apa yang kita lakukan? Kita harus sabar di sana untuk terus menerus kita berdoa, minta kepada Tuhan. Terus menerus kita minta kepada Tuhan, kita harus sabar menantinya. Lalu yang ketiga, kalau toh kita berdoa dan kita juga belum mendapatkan jawabannya, maka yang pertama harus kita lakukan apa? Kita harus mengoreksi diri kita. Mungkin kita salah di dalam berdoa. Yang kedua, mungkin kita memuaskan doa yang kita minta ini adalah untuk kedagingan kita, untuk memuaskan daging kita dan keinginan kita. Tidak ada tujuannya untuk kehendak Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, kalau toh kita tidak menerimanya, bisa jadi yang kita doakan itu membahayakan orang lain.
bisa juga membahayakan diri kita sendiri. Maka di sana tidak kita dapatkan jawaban daripada Tuhan. Intinya apapun yang kita minta, Tuhan itu pasti menjawab. Karena firman-Nya berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun. Itu sebuah catatan bahwa apa yang kita minta tidak dibatasi oleh Allah. Tapi kalau tujuannya tidak sesuai dengan kehendak Allah dan membahayakan kehidupan kita, maka itu tidak akan sampai kepada kita. Karena itu mari kita koreksi diri kita. Ketika kita menanti jawaban daripada Tuhan dan belum kunjung datang, ayo kita tetap bersabar. Sesuaikan permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka yakin dan percaya permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah, dan kita menjadi orang yang bersuka cita. Lalu kita menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh, karena kita sabar untuk menanti di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulan buat kita untuk apa yang kita renungkan hari ini, bagaimana kita bisa menjadi tangguh, bagaimana kita bisa menjadi kuat kalau kita ini juga memiliki kesabaran. Sabar dalam hal apa? Sabar di dalam menerima teguran daripada Allah. Sabar dalam apa? Sabar di dalam kita ketika disakiti oleh orang lain. Sabar dalam apa? Sabar dalam menerima orang-orang sekitar kita yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Sabar dalam menghadapi sikap kita yang juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Seperti Allah yang sabar menyikapi kita yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Dan yang terakhir adalah sabar untuk menanti jawaban doa. Ketika kita sabar di sana, yakin dan percaya jemaat akan menjadi jemaat yang tangguh, jemaat akan menjadi jemaat yang kuat. Makin hari makin luar biasa kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan renungkan bersama-sama setelah apa yang kita dengar, kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kami undang Bapak Ibu berdiri. Kalau ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Katakan bersama-sama, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kami sembah,
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang yang sabar, supaya kami teguh, supaya kami kuat Tuhan, sehingga apa yang kami jalani ke depan, kami boleh mengalami kebaikan daripada. Meteraikan firman-Mu kepada setiap kami. Kau urapi hamba-Mu dan Kau memberkati hamba-Mu, dan Kau memakai hamba-Mu yang membagikan firman Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati kehidupan keluarga rumah tangganya, diberkati setiap usaha dan pekerjaannya, diberkati kehidupan dan pelayanannya Tuhan. Kami percayakan hamba-Mu di dalam tangan kasih dan kuat kuasa. Saatnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami menerima pertolongan-Mu, bangsa kami menerima pemulihan daripada-Mu di tengah penyelesaian untuk menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah terus Kau memberikan hikmat, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau berikan Tuhan kepada pemimpin negara ini, presiden, wakil presiden, hikmat, kepandaian, kecerdasan untuk bisa bersama-sama dengan tim untuk mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi pengaruh COVID-19 di negeri ini Tuhan. Terima kasih Kau melindungi presiden, wakil presiden. Engkau memberkati dan memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Dan kami berdoa untuk semua program, semua rencana pembangunan bagi negeri ini, Engkau memberkatinya sehingga pembangunan bisa merata dari ujung timur Papua sampai dengan ujung barat, yaitu Sabang di Aceh sana Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga rakyat Indonesia mengalami damai sejahtera, rakyat Indonesia mengalami ketenteraman, rakyat Indonesia mengalami sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati aparat pemerintah yang ada, Engkau memberkati TNI dan Polri, Engkau memberkati juga Tuhan tenaga-tenaga medis yang terus berjibaku untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Engkau melindungi mereka semua, bahkan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Engkau memberkati, biar gereja-gereja terus bertumbuh, gereja-gereja terus menjadi berkat. Hadirnya gereja negeri ini menjadi karam dan menjadi terang Tuhan. Terima kasih memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani kehidupan mereka di mana berada. Engkau melindungi dan melihara, Engkau juga memberkati seluruh kehidupannya. Engkau memberkati generasinya, memberkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian untuk melayani Engkau. Diberkati mereka semua. Kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Dan setiap jemaat-Mu yang ambil bagian untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati, melindungi keluarga demi keluarga, melindungi pribadi dengan pribadi, membawa mereka tetap sehat di dalam nama Yesus. Ketika ada yang sakit oleh kuasa darah dan Kristus, sembuh dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus Tuhan. Dan Kau memberkati keluarga di mana mempunyai persoalan dan masalah, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi kepada mereka yang lemah menjadi kuat, yang mengalami persoalan mendapatkan jalan keluar, dan kemenangan terjadi atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati usaha dan pekerjaan mereka, Kau melindungi setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dalam hari-hari ke depan Tuhan, tahun ini mereka menikmati keberhasilan dalam setiap usaha yang mereka kerjakan, dilindungi dalam segala pengaruh yang tidak baik di dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaan bagi mereka yang bekerja Tuhan, dan diberkati mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan di dalam nama Yesus. Dan diberkati untuk anak-anak yang sekolah, mereka ditambah-tambahkan hikmat dan kepandaian, sehingga mereka menjadi generasi yang dipersiapkan baik untuk bangsa ini maupun juga untuk Engkau. Diberkati anak-anak muda dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan meninggalkan ibadah, kami juga akan kembali kepada sekitar kami Tuhan. Maka Kau memberkati orang-orang yang di sekitar kami, lingkungan yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bersama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiralah mata karabasin ini di dalam roh. Diberkati Kau pada waktu masuk, diberkati juga Kau pada waktu keluar. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucu menantumu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati segala aktivitasmu, diberkati pelayanmu, diberkati segala yang kau kerjakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan di dalam persetujuan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan berkat Tuhan, mari semua kita berkata amin.
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.